Hai everyone, guys. SpongeBob SquarePants merupakan serial kartun yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Nickelodeon. Karena kelucuan dari tingkah karakter fiksi tersebut, serial kartun ini belum diketahui banyak orang kalau adanya rahasia dan kisah memilukan di baliknya. Penggagas awal SpongeBob adalah seorang pria peraih gelar Master Sarjana di bidang biologi kelautan bernama Stephen Hillenburg. Stephen Hillenburg itu merupakan nama sang pencipta karakter Sponge berwarna kuning yang tinggal di dalam sebuah rumah nanas itu. Ia merupakan seorang animator dan ahli biologi laut asal Amerika Serikat. Kegemaran Hillenburg pada kehidupan laut itu sudah tumbuh sejak kecil ketika ia menyaksikan film yang dibuat oleh ahli laut di Prancis, Jacques Cousteau. Setelah lulus perguruan tinggi, Stephen mulai bekerja di Ocean Institute. Di sana dirinya mengajarkan ekologi kolam renang, sejarah bahari, dan keragaman laut pada anak-anak. Namun dirinya mulai bosan dengan apa yang ia kerjakan. Pria yang lahir pada 21 Agustus 1961 ini mulai mengejar karir sebagai animator dan meninggalkan pekerjaannya tahun 1987. Padahal sebelumnya berencana untuk mengambil gelar master dalam bidang seni. 2 tahun kemudian, dia terdaftar dalam program animasi eksperimental di CalArts. Stephen lulus pada tahun 1992 dan mendapat gelar Master of Fine Art dalam animasi eksperimental. Stephen membuat karya animasi pertamanya, yakni film pendek The Green Beret, dan film kedua yang berjudul Wormholes yang bercerita tentang teori relativitas. Nah, berbekal dua ilmu yang dimilikinya, Stephen menggabungkan kedua keahliannya dalam bentuk satu karya yang bernama SpongeBob SquarePants. Pada tahun 1997, dirinya datang ke Nickelodeon dengan mengenakan kemeja Hawaii untuk menggambar suasana laut. Pemimpin Nickelodeon bernama Eric Coleman mengatakan karya tersebut sangat menakjubkan. Pada akhirnya, Nickelodeon menyetujui pendanaan untuk Stephen menghasilkan karyanya. Hillenburg mulai mengembangkan SpongeBob dengan memanfaatkan pengetahuan dirinya mengenai biota laut, dan kartun pertamanya pun tayang pada 1 Mei 1999. Walau terlihat begitu bahagia, ternyata cerita SpongeBob menyimpan latar belakang yang mengejutkan. Kota Bikini Bottom yang menjadi latar utama dalam serial SpongeBob memang bersifat fiksi. Namun beberapa episode menyebutkan bahwa Bikini Bottom berada di perairan Samudra Pasifik. Rumah nanas yang dimiliki SpongeBob juga menggambarkan buah khas Polinesia. Maka Bikini Bottom adalah gambaran fiksi dari sebuah tempat di wilayah Mikronesia yang menjadi bagian dari Kepulauan Marshall bernama Bikini Atoll. Pada masa Perang Dunia Kedua, Bikini Atoll merupakan salah satu daerah kekuasaan Amerika Serikat. Militer Amerika berhasil merebut Kepulauan Marshall dari tangan Jepang melalui pertempuran berdarah. Lalu pada bulan Februari 1946, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Harry berencana melakukan pengujian ledakan nuklir bom atom. Jelas pengujian tersebut memiliki resiko besar dan berdampak negatif bagi kelangsungan makhluk hidup. Singkat cerita, Bikini Atoll dipilih sebagai tempat lokasi eksekusi. Alasannya karena Bikini Atoll berada jauh dari peradaban. Evakuasi seluruh penduduk Bikini Atoll dilakukan dari bulan Juli 1946 dan pengujian nuklir pun dilakukan. Sebanyak 23 senjata nuklir dijatuhkan yang memiliki kekuatan 1000 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kehancuran terjadi di sekitar perairan Bikini Atoll. Bukan hanya itu, karena selama beberapa dekade kemudian, Bikini Atoll ditetapkan sebagai kawasan rawan radiasi nuklir yang tidak layak huni oleh manusia. Pasalnya, air dan makanan laut di Bikini Atoll tidak dapat dikonsumsi lantaran adanya dampak kontaminasi dari radiasi nuklir tersebut. Kini Bikini Atoll memang memiliki kehidupan laut yang indah.
dan menunjukkan pemulihan luar biasa pasca pengujian nuklir. Bahkan pada tahun 2010 lalu, Bikini Atoll ditetapkan menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO. Meski begitu, tetap saja manusia masih tidak dapat tinggal dan hidup di Bikini Atoll. Kisah tersebut akhirnya menginspirasi Hillenburg untuk menciptakan kehidupan SpongeBob. SpongeBob merupakan bentuk kritik yang dilakukan terhadap pemerintah Amerika Serikat karena pernah menyebabkan kerusakan pada kehidupan bawah laut. Maka tidak heran jika para animator dalam serial film SpongeBob melakukan kreasi karakter kartun bersifat imajinatif dari dampak radiasi nuklir tersebut. Seperti contohnya karakter Mr. Krab yang seekor kepiting tapi memiliki anak berwujud ikan paus. I have no idea, Pearly. Dad, I'm getting a job today. Banyak yang menceritakan anak dari Mr. Krab ini, anak seekor induk ikan paus yang mati akibat diburu oleh manusia, dan menyisakan anaknya seekor yang akhirnya dibesarkan oleh Mr. Krab. Kuya nakjud inuit. Kuya nakjud inuit. Kayu iruat. Sawat palak jud. Ang ayo ni akjud. Kuya nakota. Nagilit ko di kapag judin inyunit. Nalirangit judin. Inyuin namik ay inyo bayaran uktawin niya. Kritik yang terkandung dalam film ini pernah menjadi obrolan hangat di Twitter. Melalui cuitan tersebut, ternyata bunga warna-warni yang mengambang di atas itu bukanlah awan yang seperti diduga banyak orang. Bunga-bunga yang mengambang di film kartun SpongeBob itu hasil dari pencemaran minyak yang terjadi di Bikini Atoll. Now stained black as oil spreads into the Indian Ocean. On July 25th, a Japanese tanker carrying nearly 4,000 tons of fuel was on its way to Brazil from China when it struck the reef on the southeast coast of the island. The ship has since leaked an estimated 1,000 tons of oil. Dan banyak juga teori konspirasi yang mengatakan karena menjadi tempat uji coba nuklir dan pembuangan minyak, karakter di film ini mengalami mutasi. Mereka bisa bicara dan berjalan seperti manusia. Dan rumah penduduk Bikini Atoll sebenarnya terinspirasi dari sampah-sampah yang dibuang oleh manusia ke laut. Lalu, bagaimana datangnya tupai di bawah laut? Sandy adalah karakter tupai yang menjadi hewan uji coba untuk beberapa scientist. Itulah mengapa dia memakai kostum seperti astronot. Sebenarnya, kartun ini adalah bentuk penyampaian pesan untuk manusia yang merusak kehidupan laut secara brutal. Meski kartun ini ditujukan untuk anak-anak, film ini justru menyimpan pesan mendalam untuk orang-orang yang lebih memahaminya. Sebenarnya banyak juga beberapa film yang terinspirasi dari kisah nyata. Mungkin kedepannya seru juga untuk kita bahas satu persatu. Oke, sekian sharing gua hari ini. Like jika kalian menyukai videonya dan boleh dislike jika kalian tidak menyukainya. See you in the next video. Bye.